dari CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah Ahad di gereja dan juga online adalah pada setiap minggu pada jam 10 pagi. Sunday School online pula pada setiap jam 5 petang di YouTube gereja. Mari join bersama Christmas Celebration CST pada 4 Desember ini pada jam 10 pagi. Sebarang pertanyaan atau ada jemaat yang rindu terlibat memberi kesaksian, sponsor hadiah, boleh berhubung dengan Ana dan Ofranis. Mari juga bersama mengikuti dua puasa bersama setiap Jumat. Bethesda Ministry akan dibuat pada bulan Desember ini. Jemaat yang rindu terlibat dan berbagi boleh berhubung dengan Pastor Chu. Penjualan t-shirt CST dibuka kepada sesiapa jemaat yang berminat, boleh berhubung dengan Pastor Betty ataupun Ofranis untuk sebarang pembelian. Jemaat yang rindu memberi baik persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online di nomor akaun yang tertera. Ikuti kami di media sosial, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Sekian news pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, dengan beberapa masa kita belajar dalam khususnya bulan ini, masih ingat topik bulan ini kita belajar tentang apa? Perkenanan Tuhan. Puji Tuhan. Dan hari ini saya akan bawa satu topik yang saya rindu untuk kita boleh tangkap. Untuk mendapat perkenanan Tuhan, ya, kita sudah belajar dalam beberapa minggu. Tetapi izinkan untuk kita belajar hari ini, yaitu apa? Apakah penghalang? Ya, boleh buka ya, sudah boleh buka. Penghalang perkenanan Tuhan turun dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen, tetapi saya mau berkata, tidak semua orang Kristen itu mendapat perkenanan Tuhan, saudara. Sebab apa? Karena tanpa disadari, kita tidak memahami bahwa sebetulnya ada penghalang. Nah, kita harus belajar apa yang menjadi penghalang. Karena apa? Karena sesuatu yang mau Tuhan curahkan, kalau dia ada penghalang, maka sesuatu yang terbaik sekalipun tidak akan bisa kita terima. Jadi kita mau belajar. Tanya kanan kiri, tanya kanan kiri jiranmu, kamu belajarkah? Kamu mau tahukah hari ini apa penghalang perkenanan Tuhan turun dalam hidup kita? Ya, the obstacle, God pleasure to come in our life. Ya, ada 3 perkara. Sebetulnya sangat banyak, tetapi saya merangkum dalam 3 bagian ini dan saya berdoa 3 bahagian ini kita mulai aware mulai hari ini, ya. Yaitu apa? Yang sering menghalangkan yang namanya perkenanan Tuhan turun. Yang pertama, mari kita buka next 2-3. Katakan luka batin.
Luka batin. Inner wounds di dalam hidup kita. Luka batin itu bagian pertama yang saya mau berkata seringkali menghambat perkenanan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Apa saja kalau luka batin itu sebetulnya ramai atau banyak. Tetapi sekali lagi saya mengambil beberapa bahagian yang secara general bahagian dari luka batin. Boleh klik. Yang pertama yaitu kebiasaan. Gelap pula ya saudara, tak boleh jelas ya. Saya bacakan ya. Yang pertama, tidak mau mengampuni. Do not want to forgive. Nah, siapa di antara saudara, di antara kita yang sampai hari ini bulan November 2022 mau masuk 2023, Anda susah mengampuni? Tanya kanan kiri. Kamu kah? Nah, kemudian jawab, saya yakin bukan kamu, Bah. Cie, wajah kamu wajah yang paling mudah mengampuni. Haleluya. Kurang semangat saudara. Ya, coba berdiri dulu ya, semua berdiri dulu. Macam ada yang masih belum stay tune kita. Oke, cari kawan dua orang berhadap-hadapan dulu. Ya ngam-ngam pula dulu ya. Iyalah kalau tak ada 3 pun bolehlah, ala-ala kasihan ya. Nanti ada satu yang tersinggung-singgung ya. Kalau boleh 2, kenapa? Karena saya rindu saudara berhadap-hadapan. Yes. Oke, sudah? Kalau tak ada 3 juga tak apa saudara ya. Oke, coba berhadap-hadapan dan katakan seperti ini. Kulihat hatimu. Gak bisa lihat hatimu. Ayo, oh ya, kurasa hatimu seperti sedang ada yang kurang. Gelap saudara. Jadi malah drama. Coba tanya orang di depanmu dengan bisikan lembut, apa yang kurang? Biar gak ngantuk. Oke, silakan duduk. Ada jawaban tak? Apa yang kurang? Hati yang hancur ya. Sudah dipulihkan, amin ya. Alright, saudara, saya mau berkata bahwa penghalang ini sangat menentukan sekali. Luka batin salah satunya yaitu tidak mau mengampuni. Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, ya kan? Dari puluhan tahun, wah ini membahayakan. Yang namanya tidak mau mengampuni tanpa Anda sadari itu termasuk dosa. Katakan dosa. Karena firman Tuhan jelas berkata bahwa kalau engkau tidak bisa mengampuni sesamamu, maka Bapamu di sorga tidak mengampuni. Kok lemah ya? Yang lain tahu ya, ini secret saudara, bukan secret lah ya. Ini formula, jadi saya harap semua harus tahu. Kalau kita nggak bisa ngampuni sesama, saudara saya mau berkata, otomatis Tuhan pun nggak mau mengampuni kita. Katakan kanan, nah lo habis, nah. Macam orang muda, nah lo. Saudara, ini adalah hukum dan ketetapan. Sesuatu yang di dalam Alkitab yang termasuk hukum dan ketetapan tidak bisa diubah. Kalau Tuhan berkata bahwa bahkan itu termasuk di dalam bahagian kata-kata di dalam doa Bapa kami, tidak bisa diubah. Allah dengan jelas berkata, ampunilah sesamamu manusia. Amin saudara. Seperti dirimu, Tuhan mengampuni engkau. Engkau tidak mau mengampuni, maka Bapamu di sorga tidak akan mengampuni engkau. Semulai hari ini, jangan tutup tahun kalau engkau belum mengampuni orang. Ada amin? Kasih senyum kanan kiri. Yes, itu. Kedua yaitu apa? Dendam. Katakan dendam. Bitterness. Ya, dendam itu bahkan dihubungkan. Karena dalam bahasa Inggris itu bitterness, kepahitan. Siapa punya kepahitan? Yes, ini hatiku selalu manis, Pastor. Ya, biarlah manis kau dengar. Pandai ya, Tuhan manis kau dengar, Tuhan. Pagi-pagi kan, saudara menyanyi macam itu. Tapi malaikat bilang, biar manis kau dengar. Apa yang manis? Pahit dalam hatimu.
Nah lo, katakan kanan kiri. Nah lo. Amin, haleluya. Saudara yang terkasih, jangan simpan dendam, ya. Jangan simpan kepahitan. Anda dengan orang tua, suami dengan istri, Anda dengan kawan, Anda dengan jiran, Anda dengan bos, Anda dengan pekerja, Anda dengan siapapun, jangan simpan dendam. Coba tengok wajah kanan kiri jiranmu, karena nampak orang ada dendam itu tidak manis. Kalau dia manis hari ini, boleh tahan lah, ya. Manis sekali, berarti itu luar biasa. Ini orang tidak akan simpan dendam, ya. Kenapa saudara? Sangat penting. Makanya Alkitab jelas berkata, jaga hati, jaga hati, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Berarti hati kita itu fragile, ya, rentan. Hati kita begitu rentan. Kita mudah sekali terluka. Bahkan tanpa kita sadari, kita juga mudah melukai. Hidup ini macam itu, betul nggak saudara? Itulah dalam dunia persilatan di dunia, ya. Jadi kita harus menjadi orang yang tahan banting. Katakan tahan banting. Haleluya. Yang ketiga, kemarahan, ya, anger. Ini kemarahan yang sangat-sangat tidak benar, ya, dan kepahitan. Nah, ini kepahitan yang betul-betul pahit. Dendam, tidak mau mengampuni, kemarahan, kepahitan tanpa disadari. Sebetulnya itu semua membuat luka di batin kita, batin atau jiwa. Kalau sakit tubuh mudah diobati. Tubuh kita kalau sakit, badan kita kalau sakit mudah diobati, mudah, betul? Tetapi kalau jiwanya sakit, itu seringkali perlu sebuah jamahan Tuhan tersendiri. Dan saya mau berkata, hal-hal seperti itu kalau tidak dibereskan, itu seperti yang namanya bom. Saudara yang terkasih, coba bayangkan, imagine ya, ini adalah gambaran nuklir jatuh, saudara. Nuklir punya beberapa macam-macam kekuatan. Tapi saya mau gambarkan, tanpa orang sadari, kalau kita tidak pernah bereskan sakit di dalam jiwa kita, ya, yang saya pakai bahasa luka batin, apapun jenisnya, satu kali ketika engkau seperti dipencet itu tombol, entah oleh siapapun, entah oleh karena keadaan apapun, dan itu seperti bom tadi, bam! Tanpa saudara sadari, orang yang luka batin, dia akan sangat mudah melukai orang lain. Orang yang luka batin tidak dibereskan dan begitu meletup tanpa disadari, bahkan dia merusak dirinya sendiri. Dan saya mau berkata, ini adalah perkara yang sangat harus kita ambil perhatian. Ada amin? Ada amin? Karena kecenderungan kita orang percaya, ketika kita mengikut Tuhan, ya, kita lupa yang Tuhan itu adalah dokter segala dokter. Tuhan tidak hanya mau kita diberkati secara biasa, natural, tetapi Tuhan mau tubuh, jiwa, roh kita juga diberkati. Katakan amin. Makanya ketika dia di kayu salib dan dia berkata, "It's finished," sudah selesai. Itu mengatakan, atau Yesus berkata, "Aku sudah bertanggung jawab, aku sudah menebus semua dosamu." Itu termasuk semua kesalahan, semua hal-hal yang tidak benar, keturunan-keturunan. Ketika kita mau datang ke Tuhan, Tuhan mau membuka yang namanya lembaran baru dalam hidup kita. Katakan amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita bereskan sebelum kita tutup tahun ini. Katakan, "Aku mau Tuhan." Salam kanan kiri, engkau harus bereskan. Ya, luka batin, yaitu apa tadi? Kepahitan. Ya, apalagi kemudian dendam, kemarahan, ya, kemudian tidak mau mengampuni. Mari kita bereskan sebelum kita masuk tahun yang baru. Ada amin.
Supaya hidup kita mengalami kesehatan tubuh, jiwa, dan roh. Kedua, apa yang menghalangi kita mengalami perkenanan Tuhan? Kesombongan. Hati-hati saudara, katakan kanan kiri, hati-hati. Pride, sombong. Ini perkara yang harus kita jaga saudara. Kenapa? Karena semua orang itu punya kecenderungan besar sombong. Sebab apa? Karena kita lahir di dunia, kita suka tak suka, semua yang lahir pasti bawa benih dosa. Nah, disitulah kita perlu darah Yesus. Imamat 26, jom kita baca ya. Nampakkah? Kalau tak nampak, buka Alkitab saudara. Alkitab berbicara 23, kuat-kuat. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu, dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit sebagai apa? Dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Saudara, dikatakan bahwa kesombongan itu boleh membuat yang namanya langit di atasmu bisa menjadi besi, dan tanah sebagai tembaga. Itu berbicara apa? Semua sumber berkat ditutup di atas dan di bawah. Wow. Sebab apa? Sombong. Katakan jangan sombong. Ya, ayo katakan buat diri kita. Sebab apa? Kita senang katakan orang lain jangan sombong, jangan sombong. Orang lain happy ya. Tapi kita sendiri tiba-tiba sombong. Wah, bahaya. Ya, amin saudara. Ya, dengan cepat. Next, Imamat 26 ayat 21 hingga 22 berkata, kita baca 23. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin sampai setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar, dan akan memunahkan anak-anakmu, dan akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit, sehingga jalan-jalanmu menjadi. Ini adalah warning hari itu Tuhan kepada bangsa Israel. Jangan tegar tengkuk, jangan keras kepala, jangan sombong. Katakan jangan sombong. Diri kita lah, diri kita. Jangan terus tunjuk orang lain ya. Oh, jangan sombong dalam nama Yesus, tebas. Amin. Ya. Dikatakan bahwa aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat. Wow. Kesombongan adalah akar yang kita tahu. Itulah yang memolakan bagaimana sang Lucifer, ya, malaikat yang dikatakan bintang timur yang cantik, ya, digambarkan dia sebagai apa? Dia duduk di kerubim, itu posisi cukup tinggi saudara. Bagaimana hari itu Lucifer bahkan posisinya hampir dekat dengan tata Allah. Kalau dunia sekarang sering orang menggambarkan Lucifer itu seperti apa? Karena dia adalah pemimpin pujian penyembahan di sorga. Makanya orang-orang yang masuk dalam tim pujian penyembahan hati-hati, harus rendah hati. Katakan amin. Jangan sombong. Engkau yang punya suara yang cantik, ya, kalau jalan tengok orang yang suaranya gitu, ini suara kepencet, tikus kepencet. Ya kan, bahaya. Jangan sombong. Katakan aku tidak mau sombong Tuhan. Nah, saya mau kita masuk. Apa sih ciri-ciri orang sombong? Saudara tahu ciri-ciri orang sombong nggak? Keras kepala. Jom kita tengok. Next, ciri-ciri orang sombong. Yang pertama, satu-satu ya. Saya harap saya punya tim LCD jangan terlalu laju. Yang pertama, kuat-kuat cakep. Kuat-kuat cakep.
Yang puasa nggak ya di sini? Ya. Mudah tersinggung. Siapa suka mudah tersinggung? Ya, kondisi yang ini membuat mudah tersinggung. Ya, saudara nengok orang lebih kaya, orang lebih diberkati. Memang saya tak boleh. Oh, itu tersinggung. Di sini udah sakit, udah panas nih. Ya, apalagi orang cakap sesuatu apa? Makanya itu berhubungan dengan yang tadi nomor 1, luka batin. Kalau orang tidak sembuh luka batin, saudara percayalah, terlalu banyak tombol-tombol, kepencet sikit, ya kan? Saudara tahu, paham tak? Maksud saya cocok nanti. Apa itu pastor? Toothpaste sekarang. Ya, maksudnya adalah ada tombol-tombol tersendiri. Emosi kita nggak sembuh, emosi kita tidak stabil, emosi kita tidak balance. Sehingga kondisi apapun mudah sekali membuat engkau marah, membuat engkau sakit hati, membuat engkau begitu sangat mudah tersinggung. Jadi orang mudah tersinggung itu termasuk hati-hati ya, easy offended, hati-hati. Yang kedua, tidak menghargai orang lain. Nah, hati-hati saudara, tidak menghargai orang lain itu termasuk sombong. Ya, mari belajar respect dengan orang. Learn to respect each other, ya. Yang ketiga, merasa diri lebih baik dari orang lain. Nah, hati-hati. Hati-hati, katakan hati-hati. Ya, merasa diri lebih baik. Anda yang mungkin Anda pandai bicara, Anda yang pandai bergaya, Anda yang pandai, pokoknya Anda apalagi saya mau berkata, Anda yang termasuk kelas dominan dalam karaktermu. Nah, satu kali saudara perlu belajar ya, kenali dirimu. Siapa saya? Siapa di sini sudah kenal? Siapa saya? Siapa pernah cek? Iya, saya masuk. Tapi siapa di sini saudara pernah contoh ya? Mungkin sekitar di sekolah itu kan biasa ada yang namanya cek IQ ya. Tapi kan ada juga beberapa juga tes atau cek atau tes, yaitu tes mengenai jiwa kita. Siapa saya, karakter saudara, temperamen saudara, ya. Temperamen saya dulu pernah ajar, dululah. Saya pernah katakan bahwa saudara perlu ketahui ada 4 temperamen manusia yang mendasari kita. Ya, makanya setiap kalau saudara paling dalam satu gereja, saudara perlu kenali. Oh, ternyata dia itu temperamen melankolis. Melankolis itu apa? Orang yang berperasaan. Makanya kebanyakan mereka orang sensitif dengan musik. Tetapi melankolis ada sisi negatifnya, yaitu apa? Mudah sensi. Ya, sensi itulah sensitif. Ya, kalau orang cakap sesuatu yang ini, dia udah perasaan. Jangan-jangan saya itu ya. Jangan-jangan saya. Padahal belum tentu. Melankolis. Dia itu feelingnya kuat. Ya, itu temperamen pertama. Ada yang kedua yaitu kolerik. Kolerik adalah orang-orang yang bertemperamen, memiliki kekuatan, memimpin, ya. Kemana-mana kalau ada games, dia jadi ketua tim, ya kan. Dia itu maunya menang, pokoknya. Gak pernah mau kalah. Nah, itu kolerik. Tanpa Anda sadari, Anda kalau punya jiwa seperti itu, Anda itu kolerik, punya temperamen kolerik. Kita ini semua temperamen ada, hanya ada yang dominan. Yang kedua, flegmatis. Flegmatis orangnya, oh itu gambaran orang yang badai topan menerpa, dia tetap tenang. Dia agak pasif, dia agak slow, dia agak sedikit lamban ya. Ya, makanya itu tadi. Contoh kan, ada sesuatu yang salah ini salah lah. Oke, tenang saja. Mudah diatur. Flegmatis itu kalau Anda nggak tahan saudara, Anda nggak punya kesabaran berkawan dengan flegmatis, atau Anda yang punya pasangan flegmatis, ya kan? Ini jam sudah pukul berapa? Kita ke gereja pukul 10, 9.30 masih berdandan begini dan dandan begitu. Flegmatis macam ini. Tenang, Tuhan Yesus pegang kendali.
Satu kali kami dulu pernah mengkonselingi sebuah rumah tangga. Sang suami itu dia kolerik kuat, ya. Sang istri pragmatis kuat. Jadi satu kali kalau udah pergi ke gereja macam itu, sang suami sudah duduk di kereta, hei cepat, weh, dia panggilin seluruh keluarganya. Itu istrinya. 9.30 dia bawa bag, handbag. Dia tengok, gas di belakang belum di off. Dia off gas. Habis itu udah siap kan, dia pegang bag. Oke sayang, saya datang. Tunggu, duit persembahan belum ambil. Dia balik. Dan itu dan mereka sering konflik. Dan mereka berkata, Pastor, sang suami, apakah ada yang salah dalam diri saya? Sehingga seringkali saya emosi dengan saya punya pasangan. Ya, singkat cerita kami tunjukkan, ya, ini temperamen kalian, harap dimaklumi. Jadi bersabarlah, kalau tidak bahaya juga, ya. Dan sang istri juga kami tunjukkan, oh layak, saya lambat ya Pastor. Iya. Dalam hati saya pun ikut gondok, iya lambat, ya. Jadi saudara, saya mau berkata, ayo kenali, ya. Keempat, temperamen apa? Kolerik, pragmatis, apa tadi yang sudah? Yang terakhir yaitu apa? Sanguin. Temperamen ini kemana-mana ceria, kemana-mana suka senyum. Ini orang yang paling suka pergaulan. Kalau dalam pekerjaan bisnis paling pandai, pergi ke jadi sales. Ya, doringan. Wih, harga murah, harga cantik, membuat bla. Wah, ini orang-orang pandai cakap, saudara percayalah. Itu barang yang saudara produk yang sebetulnya dia hanya 50 sen. Dengan dia pasti boleh jual sekitar 50 ringgit, saudara. Itu berarti orang punya kekuatan sanguin. Ya, kalau dia datang, itu grup atau community, kumpulan orang yang begitu sedih bisa berubah jadi ceria. Nah, berarti itu orang-orang sanguin. Nah, coba senyum kanan kiri. Tengok saja, jangan menilai ya, tapi dalam hati. Dia ini temperamen apa ya? ya. Apapun temperamen kita, tapi satu hal saya mau berkata, semua temperamen itu harus lebur di dalam kuasa darah Yesus. Amin. Setiap temperamen saya mau berkata pasti ada sisi kekuatan, ada sisi kelemahan. Sisi kelemahan itu harus dibuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Sisi kekuatanmu saudara upgrade, tapi sisi kelemahanmu saudara harus tuntun kepada jalan Tuhan. Ya, contoh yang namanya melankolis. Melankolis itu temperamen yang kalau stres bahaya, kalau sendiri. Bawaannya apa? Macam-macam yang dipikirkan. Mau bunuh diri lah, mau inilah, mau begitulah, dendam lah, mau membalas dendam, macam-macam. Itu melankolis. Ya, dia rencanakan yang jahat. Nah, ini kebanyakan orang-orang yang berani membuat perancangan dalam yang namanya kejahatan. Itu kebanyakan bukan semua. Secara general pasti melankolisnya kuat. Ya, dia rasakan, dia pikirkan, perasaan, ya kan? Salam kanan kiri, kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Ya, kita belajar. Next, yang kelima yaitu apa? Ciri orang sombong. Menolak kebenaran. Oh ya, yang keempat belum lah, yang keempat saya ya. Menolak kebenaran. Nah, itu ciri orang sombong. Katakan kanan kiri, jangan sombong. Ya, kadang-kadang ada orang dia itu diberi petunjuk sebuah kebenaran, dia menolak. Yang kelima, tidak mau. Nah, ini satu tim mendengar nasihat. Menolak kebenaran, tidak mau dengar nasihat. Ya, ini satu tim, ini satu family ya. Jadi ini harus dicabut, saudara. Jadi orang menolak atau tidak mau dengar nasihat itu termasuk juga sombong, saudara. Kenapa? Ini betul kok pastor ini nasihati, tak payahlah macam ini. Katakan kanan kiri,
kita mau menerima nasihat. Amin. Amin. Khususnya orang muda, ya. Amin. Amin, orang muda. Kadang-kadang kalau orang muda dengan nasihat, Bapak Ibu, ya very tradisional lah, tak payah macam itulah. Habis itu kena lagi akibatnya baru dia, Pak Bu boleh tolong saya kah? Ya kan? Mari belajar terima nasihat. Amin. Karena Alkitab berkata orang yang bijak yang mendengar nasihat. Yang keenam, ciri orang sombong, meremehkan orang lain. Ya, hati-hati. Dan biar ciri-ciri ini harus dikebaskan dari hidup kita. Bagaimana cara mematahkannya? How to break, saudara. Saudara mau mematahkannya? Karena setiap kita ini pasti ada, saudara. Ya, sekalipun mungkin intensinya kita satu dengan yang lain, berapa peratusnya mungkin sangat berbeza. Tapi selalunya dosa sombong ini ada. Ya, bagaimana caranya? Boleh next. Ya, sederhana. Katakan kanan kiri, harus rendah hati. Obatnya satu, we must humble. Kita harus belajar rendah hati. Alkitab berkata, jom kita baca next. 2-3, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara, lebih baik kita rendah. Dalam minggu lalu kita sudah mendengar, ya, ada banyak berkat orang rendah hati. Dan saudara tahukah bahwa salah satu yang membuat hati Tuhan juga tersentuh ketika Daud waktu dia ditegur saat dia berbuat dosa, ditegur oleh Nabi Nathan. Apa reaksi Daud? Dia rendah hati. Dia tunduk, dia duduk, dia bahkan Alkitab berkata koyakan jubahnya, dan dia sadar yang apa yang dia lakukan, merebut istri orang, itu dosa. Saudara, mari miliki sifat rendah hati. Supaya apa? Perkenanan Tuhan selalu mengikuti engkau. Manusia tidak ada yang sempurna, tetapi satu hal yang membezakan kita menerima perkenanan Tuhan adalah sikap hati kita. Ketika engkau salah, cepatlah minta ampun ke Tuhan. Ya, tak payah di-delay-delay. Datang dengan hati yang hancur, dan Tuhan akan mengampuni kita. Ketiga, apakah yang menjadi penghalang perkenanan Tuhan dalam hidup kita? Yang ketiga, kita baca 2-3. Tidak mengingini Tuhan dan terus berbuat dosa. Saudara, ketika hati kita tidak mengingini Tuhan, saya mau berkata hati-hati, ya, jangan sampai Tuhan menjauh dari kita. Yesaya 59 berkata, jom kita baca 2-3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Nah, saudara, saya mau berkata sekali lagi, pakai masa-masa ini sebelum kita tutup tahun ini sebagai masa perenungan. Bahkan juga sebagai masa buatlah resolusi yang baru di tahun hadapan. Apa yang sudah tertinggal, apa yang sudah sepertinya dicuri iblis, kita harus berani berkata dan deklarasikan, Tuhan akan kembalikan. Tuhan akan kembalikan. Iblis harus balikan 7 kali lipat. Amin. Ya, semua kelambanan kita, mungkin kebekuan hati kita, kemalasan kita, itu semua dibereskan. Next, supaya apa? Dosa itu diputuskan. Katakan amin. Dosa diputuskan. Dan saudara harus bisa menjadi apa? Pencipta sejarah dalam hidup keluargamu. Salam kanan kiri, engkau adalah pencipta sejarah dalam keluargamu. Dosa dan kebejatan manusia
manusia itu menjadi penghalang, saudara. Digambarkan tadi seperti yang namanya apa, membuat langit, tembaga, dan tanah itu jadi besi. Tidak bisa yang namanya berkat, sumber perkenanan turun dalam hidup kita. Khususnya saya mau berkata, jika di antara saudara ada dosa-dosa yang tersembunyi, saudara harus cepat bereskan di hadapan Tuhan. Ada amin? Ada amin, saudara? Karena Tuhan tetap Tuhan dan kita manusia. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ada ilustrasi anak kecil ketika dia habis mencuri, dia masuk rumah dan dia simpan, saudara, hasil curiannya di bawah tilam. Dan dia berpikir, Tuhan tidak tahu. Datanglah mamanya dan dia tanya, kamu dari mana? Dari belajar, Ma. Oh, anak pandai harus macam itu ya? Boleh, Ma. Siap, Ma. Tenang saja. Anak pandai. Tanpa satu kali mamanya bersihkan bilik dia. Dan dia tengok, ini barang siapa punya nih? Dan waktu dia panggil anaknya, dan kemudian dia tanya, kenapa ada barang ini? Siapa punya? Saya ingat mama tak tahu. Saya tak tahu sebetulnya awalnya. Gara-gara saya bersihkan bilik kamu, akhirnya saya tahu. Mak, saya simpan ini karena saya ingat Tuhan tidak tahu. Mamanya dudukkan dia dan berkata, Tuhan tetap Tuhan. Kamu sembunyi di kolong apapun, Tuhan tetap tahu. Ada amin. Saudara, mungkin Anda sembunyikan hal-hal yang tak benar, bahkan dari orang terdekatmu. Tetapi saya mau berkata, Tuhan tetap. Katakan kanan kiri, Tuhan tetap Tuhan. Mari belajar bereskan dosa yang tersembunyi sekalipun sebelum kita melangkah di tahun hadapan. Ayat ini berkata next dalam Mazmur 66. Mari baca kuat-kuat 2-3. Ia tidak akan mendengarkan suaraku seandainya aku tidak mengakui. Saudara perhatikan, dosa yang tidak diakui itu menghalang semua doa kita. Sebelum engkau datang ke Tuhan, menyembah, berdoa, melakukan apapun, sebelum datang, ingat Allah kita adalah roh. Ya, jumpai dia dalam roh dan kebenaran. Dan kebenaran. Minta ampun, akui semua dosa kita, dan kembali ke Tuhan. Dengan cara apa? Mematahkannya, pastor. Dengan next, miliki hati menyembah. Saudara, saya derukan dan serukan untuk semua jemaat CST. Hari-hari ke depan, mari perkuat mesbah altar keluarga saudara. Ada amin? Ya, di sini yang berkeluarga, yang ada sudah menikah, boleh angkat tangan? Yang sudah menikah, yes. Ya, saya berdoa kalau keluargamu ada di sini, ya boleh turun tangan ya. Yang keluargamu ada bersama dengan engkau, perkuat mesbah doa, mesbah penyembahan. Katakan amin. Ya, pada waktunya nanti kami mau share sesuatu yang luar biasa. Lepas bulan ini kita belajar perkenanan Tuhan. Saya sedang berdoa dalam doa saya, Tuhan. Saya berdoa supaya semua jemaat CST, Tuhan, yang berkoneksi dengan CST, tiap bulan ada tema, biar jemaat juga mengalami. Ya, one day kami akan bersaksi. Bulan ini kami mengalami perkenanan Tuhan demi perkenanan. Bahkan gereja kita CST mengalami perkenanan Tuhan demi perkenanan Tuhan luar biasa. Saudara, saya mau berkata, ayo kuat menyembah. Boleh? Salam kanan kiri, jom kuat menyembah. Bereskan hati sebelum menyembah. Ada amin? Bereskan hati ya, supaya penyembahan kita naik di hadapan Tuhan. Come back to the heart of worship. Ya, Yoel 2 berkata, kita baca 2-3.
Ya, ini ada lagunya. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Tahu lagunya? Ayo kita baca 2-3. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Kemudian daripada itu akan terjadi, kuat-kuat, bahwa aku Tuhan akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan bernubuat, orang-orang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara, maukah hari-hari terakhir ketika masa lawatan beberapa bangsa-bangsa mengalami lawatan dan kita ada di dalamnya? Ada amin. Engkau ada di dalamnya. Ketika beberapa bangsa, beberapa tempat-tempat, beberapa umat Tuhan, mereka on fire menginjil orang terima Yesus. Mereka menginjil orang terima Yesus. Dan saya berdoa saudara juga harus termasuk di dalamnya. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, hati kita mari penuhi dengan penyembahan, sehingga ketika engkau melihat orang berdosa, engkau melihat orang berbuat salah, engkau tidak menghakimi. Ada amin. Tapi engkau dipenuhi dengan belas kasihan. Katakan belas kasihan. Engkau dipenuhi belas kasihan. Engkau tengok orang yang begitu garang, engkau tidak jadi ikutan marah, tetapi engkau penuh dengan belas kasihan. Ini orang sakit nih, saya mau doa untuk dia. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Minta hati ini. Kenapa hati ini di dalam, saudara? Ya, minta hati ini agar Tuhan boleh pakai hatiku, pakai hidupku. Ya, makanya hari-hari ini atur kehidupan kita dengan baik, atur keuangan saudara dengan baik, atur ekonomi saudara, atur gaya hidup kita dengan baik. Ada amin, saudara. Satu hari saya sangat diberkati, ada seorang hamba Tuhan, ya, dia seorang pendoa luar biasa. Dia berdoa untuk ayahnya 20 tahun agar dia terima Yesus. Tapi dalam proses dia bersaksi, saya sangat diberkati. Bagaimana dia menyerukan bahwa doa pun itu harus jadi habits, kebiasaan. Amin. Sebab apa? Akan ada kalanya kalau kita lemah, kita sakit hati, kita bad mood. Siapa yang hidup selalu ikut bad mood? Ikut mood. Kalau yang namanya good mood, berdoa, wish yes, ya, coba berdoa. Kalau bad mood, doa, nggak apa-apa, doa. Tak payah menyembah, tak payah menyanyi, ya kan? Ada dengan gitar pun, atau musik, saudara sudah panas telinganya. Tak payahlah musik saya, bad mood. Katakan kanan kiri, jangan ikut bad mood. Ya, saya dulu pernah jumpa orang yang hidup karena moodnya. Kalau moodnya baik, waduh, semua hidup itu hijau semua, cerah, kuning, merah. Tapi kalau sudah bad mood, waduh, semua hitam, semua macam-macam, semua salah. Nah, ini bahaya. Katakan kanan kiri, itu bukan kamu, bah. Amin. Itu bukan kamu. Itu bukan jemaat CST. Katakan yes. Itu bukan saudara yang ikut online juga, ya. Haleluya. Kita anak raja, kita harus dibezakan. Jangan ikut mood. Ya, karena sering kali ikut mood, maka sering kali menghalangi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Ya, jangan ikut mood. Yang terakhir, next, ya. Saudara, saya mau dengungkan dan diingatkan sekali lagi, kalau engkau mau langit terbuka dalam hidupmu, kalau engkau mau perkenanan Tuhan turun dalam hidupmu, mari bangun penyembahanmu. Mari bangkitkan hati untuk menyembah dan melayani Tuhan. Mari bereskan semua luka batin, semua yang mengganjal di hati. Supaya apa? Langit tidak seperti tembaga dan tanah tidak seperti besi. Tetapi biar anugerah Tuhan turun dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri.
Haleluya. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah Ahad di gereja dan juga online adalah pada setiap minggu pada jam 10 pagi. Sunday School online pula pada setiap jam 5 petang di YouTube gereja. Mari join bersama Christmas Celebration CST pada 4 Desember ini pada jam 10 pagi. Sebarang pertanyaan atau ada jemaat yang rindu terlibat memberi kesaksian, sponsor hadiah, boleh berhubung dengan Ana dan Ofranis. Mari juga bersama mengikuti 2 puasa bersama setiap Jumat. Bethesda Ministry akan dibuat pada bulan Desember ini. Jemaat yang rindu terlibat dan berbagi boleh berhubung dengan Pastor Chu. Penjualan t-shirt CST dibuka kepada sesiapa jemaat yang berminat boleh berhubung dengan Pastor Betty ataupun Ofranis untuk sebarang pembelian. Jemaat yang rindu memberi baik persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online di nomor akaun yang tertera. Ikuti kami di media sosial, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Sekian news pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.